Halo teman-teman, selamat datang kembali di Halo Halo Gadget. Nah, kali ini kita akan bahas smartphone yang saya gunakan untuk daily driver sehari-hari. Biasanya kan para reviewer, apalagi reviewer gadget, mereka pasti punya smartphone daily driver dari kelas flagship. Mungkin S20 Ultra, atau mungkin iPhone 11 Pro, dan lain-lain. Tapi kali ini saya sangat berbeda dari mereka. Ya, memang karena saya masih dalam tahap membangun channel ini. Dan channel ini tidak sebesar channel teman-teman kita yang lain. Dan seperti yang teman-teman ketahui, untuk membangun channel YouTube bertemakan gadget itu butuh biaya yang tidak sedikit. Makanya mungkin di channel ini teman-teman lihat video review saya belum terlalu banyak seperti channel-channel yang lain. Karena saya memang ya belum mampu untuk membeli smartphone keluaran terbaru setiap kali mereka launching. Dan sponsor pun juga belum ada. Sekedar informasi, saya sudah menggunakan smartphone ini lebih dari 10 bulan. Biasanya saya menggunakan smartphone ini untuk bersosial media, menelpon, multimedia, termasuk juga untuk editing video dan bermain game. Video ini nanti juga akan diedit menggunakan smartphone tersebut. Jadi, seluruh video yang saya buat mulai dari sekitar Agustus tahun lalu sampai sekarang sebenarnya diedit menggunakan smartphone satu ini. Lalu, smartphone apakah yang saya gunakan sehari-hari? Dan ini dia, Sony Xperia X Compact. Sony Xperia X Compact dirilis bulan September tahun 2016. Berarti nanti September tahun ini usianya akan genap 4 tahun. 4 tahun bagi Android itu sudah merupakan device yang sangat tua. Dan update-nya sudah berhenti, nggak ada update software lagi. Kecuali mungkin kalau bagi device-nya Apple, mungkin masih ada yang mendapatkan update software. Hadir dengan layar 4,6 inch dengan resolusi 720p sudah tergolong sangat cukup untuk dipakai sehari-hari. Apalagi layarnya ini sudah dibekali teknologi khas Sony, yaitu Triluminos Display dan X-Reality Engine, yang membuat semakin nyaman di mata. Oh ya, satu lagi, layarnya sudah dilindungi Gorilla Glass 4. Saya pakai ini selama 10 bulan lebih tanpa perlindung apapun, tapi masih oke lah. Jidatnya memang masih lebar seperti HP-HP jadul lainnya, tapi secara overall saya masih suka kok dengan desainnya. Karena memang Sony punya desain yang berbeda dari smartphone-smartphone lainnya. Dan saya yakin mungkin ada sebagian teman-teman yang masih belum bisa move on dari smartphone Sony. Sekilas mari kita lihat dulu spesifikasinya. Prosesor yang digunakan yaitu Qualcomm Snapdragon 650 dengan CPU hexa-core dan GPU Adreno 510, RAM 3GB dan internal memori 32GB yang masih bisa di-upgrade menggunakan microSD. Versi OS yang digunakan ini mentok di Android Oreo ya, versi 8.0. Seperti yang saya katakan tadi, udah nggak bisa di-update lagi. Skor Antutu yang didapatkan adalah di kisaran 90.000 poin. Nah, yang kerennya dari smartphone ini, dia udah punya colokan USB Type-C dan sudah support USB on the go. Mungkin di tahun 2016, smartphone punya USB Type-C dan bisa USB on the go, itu adalah smartphone yang sangat langka pada saat itu. Namun sayangnya, smartphone ini hanya punya slot single SIM saja. Jadi, teman-teman nggak bisa pakai 2 kartu SIM sekaligus. Kegiatan yang sering saya lakukan di smartphone ini adalah editing video, terutama untuk video-video di channel ini. Lah, emang kuat buat ngedit? Ya, kuat-kuat aja kok. Lihat aja nih file editing saya yang udah puluhan jumlahnya di smartphone ini. Untuk playback video dan rendering video masih oke. Tapi ya karena ukuran layarnya hanya 4,6 inch, jadi kita harus membiasakan diri terlebih dahulu. Memang editing video di HP sangat jauh berbeda dibanding PC. Tapi lumayan lah buat reviewer gadget yang low budget seperti saya. Buat gaming santai masih oke kok. Karena ya saya memang nggak terlalu hobi bermain game soalnya. Dan kalau untuk bersosial media,
ini HP jelas masih lancar. Semua kegiatan masih bisa dilakukan tanpa adanya lag yang berarti. Tapi ya itu tadi, teman-teman harus terbiasa dengan layarnya yang kecil. Kegiatan lainnya yang sering saya lakukan yaitu merekam video. Kualitas videonya masih kece, asal dalam kondisi cahaya yang cukup. Karakternya mirip karakter kamera di iPhone, yaitu gambarnya jujur nggak dilebih-lebihkan. Kamera belakangnya juga support 1080p di 60 fps. Sayangnya, saat merekam video di kamera belakang sering terjadi overhead. Jadi, saat kita merekam video terlalu lama, HP-nya kepanasan dan akhirnya kameranya focus. Tapi nggak apa-apa lah, hitung-hitung uji kesabaran. Kalau untuk urusan foto, ya standar lah. Saya nggak bisa berkomentar banyak dengan kualitasnya. Apalagi ya kamera belakangnya cuma satu aja. Sony Xperia X Compact juga punya fitur fingerprint di bagian samping. Malahan desain seperti ini lagi booming di pertengahan tahun 2020. Terbukti dari banyaknya HP-HP keluaran yang baru yang meletakkan kembali desain fingerprintnya di bagian samping. Dan untuk akurasi dan kecepatan masih tergolong oke. Oh ya, satu lagi, sistem keamanan seperti Face Unlock juga tersedia di sini. Sama seperti Face Unlock lainnya, kita tinggal menghadapkan wajah dan membuka mata ke smartphone tersebut. Dan untuk kecepatannya lumayan. Smartphone ini punya baterai kapasitas sebesar 2700 mAh, yang memang 2700 mAh untuk tahun 2020 memang sangat kecil. Pada saat malam hari harus diisi lagi apabila sudah dipakai dari pagi. Tapi yang bikin kaget, smartphone ini sudah support Quick Charge 3.0 dari Qualcomm dan juga fast charging 18 watt. Keren kan? Selama 10 bulan lebih saya menggunakan smartphone ini, saya tidak pernah mengeluh. Mungkin malahan harusnya saya bersyukur. Karena memang smartphone ini menurut saya adalah smartphone yang multi talent. Jadi banyak hal yang bisa saya lakukan di smartphone ini. Apalagi harganya di bawah 1 juta, yaitu hanya seharga Rp800.000 saja. Punya smartphone 800.000 tapi bisa editing video. Keren kan? Nah, bagi teman-teman yang pengen beli smartphone ini, mungkin linknya sudah tersedia di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita. Dan sampai jumpa.